Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia untuk kita semua. Kembali kita ke AutoCAD. Setelah kemarin kita tutorial tentang aplikasi Excel, sekarang kita kembali ke aplikasi AutoCAD. Jadi, untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang potongan 2D dan potongan 3D yang sebelumnya sudah kita bahas. Bahwasanya untuk menyajikan data dari gambar yang sudah kita buat sebelumnya, supaya ada kejelasan yang lebih mendetail, maka suatu objek harus ditampilkan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Nah, di sini saya sudah membuat suatu contoh objek dengan dimensi yang sembarang. Di sana saya membuat suatu objek yang dipotong dengan menggunakan menu dari section plane. Ya. Jadi menggunakan section plane, nanti objek ini akan kita sajikan dengan bentuk potongan-potongan seperti yang sudah tampak pada layar monitor Anda semua. Nah, perhatikan di sini, potongan-potongan ini sudah mengikuti dari bentuk aslinya yang kita potong sesuai dengan bentuk yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk menampilkan secara dua dimensi dan bentuk arsiran, di bagian ini juga sudah saya sertakan, karena pada dasarnya untuk pemotongan benda objek itu bisa dilakukan dengan 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, supaya tidak banyak memakan waktu, kita lakukan saja bagaimana kita membuat potongan-potongan ini menjadi suatu penyajian gambar objek 3 dimensi menjadi lebih baik dan lebih indah untuk disajikan kepada klien maupun kepada atasan Anda. Oke, kita mulai. Kita menggunakan sheet baru ya. Kita pilih ACAD ISO, kemudian open. Kemudian kita setting. Sebelumnya lakukan setting supaya kita tidak terlalu sulit untuk menentukan apabila nanti kita menggunakan unit yang berbeda. Jadi di sini kita setting menggunakan cm. Kalau sudah, tinggal klik apply, oke. Nah, di sini tampak objek dengan sumbunya ini adalah XY dengan tampak atas. Kemudian bentuk dari view-nya itu adalah 2D wireframe. Kita ambil aja, misalnya kita mau membuat suatu objek dengan 3 dimensi seperti box sederhana, anggaplah seperti ini. Misalnya kita panggil L-nya itu adalah L, panjangnya itu ke sini adalah, nah pastikan kita menggunakan ortho on supaya bentuknya sesuai lurus. Masukkan nilai L-nya tadi adalah 100 cm. Kemudian untuk lebarnya itu adalah 50, enter, dan tinggiannya itu misalnya adalah 50, enter. Oke, sekarang saya sudah membuat suatu box dengan bentuk seperti ini, dimensi 100 x 50 x 50. Kemudian box ini akan saya berikan lubang. Nah, misalnya begini, kita ambil garis bantu. Oke, kita ambil garis bantunya untuk membuat titik supaya posisinya itu tepat di tengah.
Kita ambil. Oke, nah pastikan sudah ada di tengah. Sekarang kita tampilkan tampak SV. Nah, sekarang sudah kita bisa lihat di sini, kita ambil titiknya. Nah, sekarang kita membuat suatu lingkaran dengan diameternya itu enter. Nah, specify-nya adalah misalnya 30. Maka sudah terbentuk lingkaran. Sekarang kita buang garis bantunya. Sekarang kita mengganti tampilan menggunakan konseptual atau yang lain sehingga tampak lingkaran yang kita buat itu menjadi jelas. Kita gunakan press pull. Nah, maka sudah terbentuk suatu objek segi 4 dengan bentuknya ini adalah lingkaran seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah kita menampilkan ini di dalam bentuk potongan. Untuk membuat suatu perbedaan dengan gambar yang lain, nanti bisa digunakan objek-objek berbeda sebagai bahan untuk latihan. Sekarang kita gunakan saja objek ini. Sekarang kita ambil pandangan atas. Oke. Sekarang pandangan atas seperti ini. Kita klik bagian solid. Di sini ada section plane. Di dalam section plane itu bisa menentukan bidang pemotongan itu terdiri dari draw dan orthographic. Nah, dalam tutorial ini saya akan menyampaikan yang sistemnya draw. Artinya bidang pemotongan yang bebas sesuai dengan apa yang kita gambar. Kalau di orthographic itu menampilkan potongan berdasarkan sudut pandang, nah, depan, belakang, kiri, kanan, dan seterusnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas untuk draw. Nah, sekarang section plane kita sudah klik dan di sini sudah disuruh untuk menentukan titik poin pertama kali. Nah, sekarang kita cari kebutuhan kita mau potong objek ini seperti apa. Kita ambil seperti ini misalnya. Ambil titik tengahnya. Oke. Kita arahkan ke sini. Kita ambil titiknya. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian atas, ke bawah, atau sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sekarang saya mengambil potongan seperti ini. Enter. Nah, sekarang kita rotate. Ini adalah bidang pemotongan dari objek balok yang sudah kita lobangi ini. Perhatikan ini adalah bidang yang akan kita potong. Oke. Sekarang kita tampilkan kembali dengan tampilan atas topnya supaya kita kelihatan. Nah, sekarang perhatikan di sini adalah bidang, artinya nanti akan diarahkan ke sini untuk hasilnya. Kalau misalnya nanti kita mau merubah, tinggal kita klik, kita arahkan dia ke sini. Nah, itu tergantung dengan kebutuhan kita, atau kita klik ke sini yang bagian sini. Oke, nah anggaplah seperti ini, atau mau ke belakang juga boleh. Ini. Oke. Seperti itu.
Sekarang kita akan menggambarkan hasil potongan dari objek ini. Kita klik Generate Section, kemudian kita pilih bagiannya sini. Nah, di sini ada pilihan, apakah kita ingin menampilkan potongannya itu dalam bentuk 2D atau 3 dimension. Sekarang kita coba yang 2D dulu. Create. Oke. Nah, sekarang bentuknya sudah jadi. Untuk menampilkan hasil, kita klik bagian ujung. Nah, kemudian di situ ada penjelasan section X, Y, Z itu 1, enter saja. Kemudian section parental box-nya klik juga. 0, enter. Nah, sekarang objeknya sudah jadi. Ini adalah hasil potongan 2 dimensi. Oke, seperti ini hasilnya. Oke. Sekarang untuk menampilkan arsiran, objek ini harus kita lakukan explode. Nah, explode itu adalah, kalau dari bahasa Inggris explode itu meledak. Nah, jadi kita buang dulu kesatuannya, sehingga objek-objek ini tidak bersatu. Nah, rasanya sudah membentuk suatu sudah berpisah satu sama lain, sehingga objek ini bisa kita buat arsiran seperti yang tampak pada layar kaca Anda. Oke, sekarang ini kita beri dimensi sesuai dengan kebutuhan. Bisa seperti ini, atau misalnya yang lain. Oke. Nah, udah. Ini adalah potongan dari objek yang kita potong berdasarkan potongan yang sudah kita bentuk dengan bentuk drawing. Sekarang kita mau memotong objek ini 3 dimensi. Oke, caranya adalah kita klik tampilannya ini, tampilannya ke SW isometrik. Nah, SW isometrik, kemudian kita klik generate section, ambil bidangnya, bidang potongnya, 3D, create. Sekarang karena tadi ada pemotongan di bagian sini, maka akan tampil 3 dimensi. Sekarang kita buat saja baru. Kita buat baru menggunakan section point, draw section D, ketikkan saja D. Kemudian bagian sini kita pilih objek yang akan kita potong, anggaplah di sini. Oke. Kita ambil titiknya di sini. Oke. Kita arahkan ke sini. Oke, enter. Sekarang sudah ada bidang pemotongan. Pastikan bidang pemotongan itu menyambung. Kita coba sini. Oke. Nah, jadi bidang potongnya di sini. Sekarang kita generate section. Ambil ini.
3 dimensi. Kita letakkan di sini. Enter, enter. Pada saat kita lakukan pemutaran, kita harus meyakinkan bahwasannya ini 0. Supaya bentuknya sama dengan bidang yang kita potong tadi. Oke, sekarang sudah terbentuk potongan 3 dimensinya. Oke, kita tampak atas supaya lebih kelihatan, dan pastikan ini sejajar dengan bidang yang sudah kita buat tadi, dan kita ngambil poinnya itu berdasarkan titik yang sudah dibuat secara otomatis oleh aplikasi. Maka bentuknya seperti ini. Oke. Sekarang kalau selesai, tinggal kita hapus bidang pemotongannya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian, supaya lebih terlihat, bisa menggunakan wireframe. Nah, seperti ini. Oke. Pemberian dimensi itu langsung menggunakan MTEK di sini. Potongan objek 2 dimensi. Nah, kita ganti nilainya ke 20 atau 15 saja. Sebentar, ukurannya kita ganti 15, enter. Oke. Kita perbesar ke kanan supaya lebih bagus. Enter. Oke, sebentar. Oke. Ini potongan objek 3 dimensi sudah jadi. Tinggal kita buat yang judulnya. Konseptual. Tadi potongan objek 2 dimensi. Sekarang kita mau membuat keterangan. Oke. Sini. Kita gunakan Vue.js supaya tampilannya sesuai dengan tampilan 3 dimensi. Potongan objek 3 dimensi. Oke. Kita ubah ukurannya menjadi 15 supaya kelihatan lebih jelas. Oke. Kita move. Skip. Klik kanan move. Oke, sekarang sudah selesai. Untuk UCS-nya kita kembalikan ke normal, UCS world ya. Nah, sekarang kita lakukan rotating untuk melihat hasil yang sudah kita buat. Oke. Tampilkan dengan tampaknya adalah depan misalnya. Nah, kita tinggal memindahkan ke atas
tone. Oke. Sekarang sudah jadi. Ini adalah contoh di dalam kita membuat potongan dari objek 3 dimensi dan 2 dimensi. Oke. Demikian untuk tutorial singkat kita menampilkan objek potongan 2 dimensi dan 3 dimensi. Silakan dilakukan latihan, karena pada dasarnya aplikasi AutoCAD itu intinya ada pada latihan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesalahan. Akan ketemu lagi kita pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.